Nah, di sini yang namanya account ya, perkiraan. Ya, ini account selalu dipakai ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mahasiswa maka punya account gitu kan, yang namanya billing. Ya, jadi di situ pada akun billing itu tersaji ya berapa tagihan SPP gitu kan, dan juga berapa uh, jumlah isian KRS ya yang diambil dalam satu semester yang ada di portal akademik Bapak Ibu sekalian. Nah, itu namanya account gitu ya. Begitu juga di bank ya, kita punya rekening ya namanya account. Kita punya email ya, kita juga punya account. Kita punya akun Zoom gitu ya. Maka kita punya account ya. Nah, itu account ini di mana-mana apa gitu ya, di mana-mana itu ada, apalagi di laporan keuangan gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan account itu adalah catatan individu gitu ya, akuntansi yang menunjukkan naik atau juga turunnya dari aset, kewajiban dan juga ekuitas. Nah, itu ya yang dikatakan dengan account ya. Jadi naik turunnya aset, liability maupun juga ekuitas. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, yang mana namanya aset, namanya liability, namanya ekuitas. Nah, jadi di sebelah kiri namanya debit, di sebelah kanan namanya kredit. Nah, itu ya Bapak Ibu yang menunjukkan ciri dari sebuah Izin Pak, izin Pak, account ya, perkiraan. slide-nya, izin Pak, slide-nya nggak bergerak Pak. Oh, nggak bergerak ya? Belum Pak, masih Baik. hanya folder. Ya, saya coba. Udah ya? Sudah Pak, sudah. Baik. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi yang dikatakan dengan account ya perkiraan itu adalah yang menunjukkan ya catatan akuntansi berupa naik turunnya aset, liability dan juga equity. Jadi tiga aspek itu yang dikatakan dengan account ya. Dan account itu ditunjukkan dalam bentuk T ya, dalam bentuk T account. Ya, bisa juga dalam bentuk T dan juga nanti bisa juga dalam bentuk mutasi gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang sebelah kiri disebut dengan debit, yang di sebelah kanan disebut dengan kredit. Nah, itulah yang dikatakan debit kredit. Ya, debit itu sebelah kiri ya, dan kredit itu sebelah kanan. Nah, jadi kalau dari tampilan saya ya kiri dan kanan. Dari tampilan Bapak Ibu juga kiri dan kanan gitu ya. Nah, jadi debit dan kredit itu ya bisa dalam bentuk tabular summary dan juga bisa bentuk account form. Mana yang banyak digunakan orang? Ya, kalau kita rekening seperti rekening bank itu dia bentuk tabular summary atau bentuk account form. Kalau buku rekening bank. Account form, Pak. Account form ya, Pak ya. Bukan dalam bentuk tabular summary. Ya, jadi di mana di situ kan nampak saldonya ya kan. Ini saldonya sekian, ini saldonya sekian ya, pada akhirnya saldonya sekian. Tabular summary ya. Jadi itu rekening bank itu ya kalau kita print buku bank gitu kan, itu kan nunjukkan seperti ini dia kan, dalam bentuk tabular summary. Tapi kalau dalam bentuk account form, dalam bentuk T dia. Mana debit, mana kredit. Ya debitnya saldo positif dan kreditnya saldo negatif ya. Jadi menunjukkan mutasi ya, mutasinya dan bersaldo di debit. Kenapa saldo di debit? Karena debitnya lebih besar daripada kredit. Nah, itu dikatakan dengan account form T account. Ya. Nah, jadi di sini prosedur bagaimana prosedur menentukan debit dan kredit. Nah, jadi Bapak Ibu dalam menentukan prosedur debit dan kredit dari suatu perkiraan aset, ya, kemudian perkiraan liabilitas, ya, liabilities, kemudian juga perkiraan equity. Nah, jadi kalau misalnya aset bertambah, letaknya di mana? Letaknya di debit, ya, increase aset. Kalau aset berkurang, letaknya di mana? Di kredit, ya. Kalau kewajiban, ya kewajiban itu berkurang, ya hutang kita berkurang karena kita bayar, maka letaknya di mana? Ya letaknya di debit. Kalau hutangnya bertambah, letaknya di mana? Letaknya di kredit. Nah itu prosedur, ya itu udah hukum alam ya, hukum akuntansi, nggak bisa dirubah. Teorinya udah baku gitu ya, dari dulu sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai di masa yang akan datang. Itu belum ada yang bisa membantah perubahan ini, gitu ya. Itu udah rigor ya, sudah fix. Jadi antara
aset, liability plus equity must be equal ya, harus balance ya, harus seimbang. Nah, begitu juga menunjukkan aset saldo normalnya di mana. Ya, normal aset itu selalu di debit ya. Itu always aset di debit. Jadi jarang-jarang lah kalau yang aset itu di kredit. Berarti kalau dia di kredit tidak normal ya. Bersaldo aset itu selalu normalnya di debit. Begitu juga kewajiban, saldo normalnya di mana? Di kredit ya. Kalau di debit kewajiban, nah itu di luar yang normal. Bapak Ibu ya. Silakan kalau mau kita diskusi. Nanti ya boleh ditanya. Boleh raise hand. Ya, kemudian juga share capital ya, saham. Nah, saham biasa. Nah, saham biasa itu di mana letak normalnya? Ya, kalau dia saham biasanya berkurang, decrease, maka letaknya di debit. Ya kan, kalau saham biasanya bertambah, letaknya di kredit. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Nah, ya. Saldo normalnya, normal account-nya di kredit dari share capital atau ordinary yang sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Berikutnya, laba ditahan, return earning. Nah, jadi return earning ini kan dia bagian dari laba, Bapak Ibu ya. Jadi yang ditahan namanya laba ditahan atau disebut dengan return earning, yang dibagikan disebut dengan dividen. Laba itu kan perlakuannya atas dua. Nah, jadi laba ditahan itu selalu perkiraan normalnya di mana? Letaknya di kredit. Nah, jadi selalu sampai kapanpun ya, kalau dia bertambah ya itu selalu di kredit ya, laba ditahan. Modal bertambah ya, kalau dalam perusahaan biasa ya, modal bertambah letaknya di mana? Letaknya di kredit ya. Kalau dia modalnya berkurang karena apa? Karena rugi, karena bayar dividen, maka letaknya di mana? Letaknya di debit. Tapi kalau laba ditahannya bertambah karena apa? Karena laba gitu kan, maka letaknya di kredit. Nah, itu udah normalnya ya. Jadi kalau dia posisinya udah di debit, berarti ada sesuatu yang di luar normal. Selalu ya itu ya, normal dia. Kemudian dividen. Nah, dividen itu saldo normalnya di mana? Di debit ya. Tidak boleh di kredit. Dan dividen itu tidak boleh dikatakan dengan beban ya. Jadi tidak ada namanya beban dividen. Ya, atau biaya dividen, tidak ada. Ya, yang namanya dividen top gitu ya. Jadi jangan ditambah dengan expense. Kenapa kira-kira nggak boleh ditambah dengan expense? Kenapa nggak boleh dikatakan beban dividen? Siapa bisa menjelaskan? Hasil pendapatan dari saham, Pak. Ya, karena dividen itu adalah ya hasil apa ya? Hasil pembagian dari laba rugi. Jadi laba rugi didistribusikan. Ya, jadi laba udah dapat laba atau juga rugi, kalau dia laba maka bagi dividen. Kalau dia rugi modal berkurang. Nah, maka tidak boleh dibebankan. Artinya kalau dibebankan, maka laba itu sudah bersih setelah kurang dividen. Itu salah. Dari sisi pajaknya gimana? Dari sisi perpajakannya double tax gitu kan. Dividen kalau dijadikan beban, maka mengurangi laba, mengurangi pendapatan. Karena dia mengurangi pendapatan, maka dapat laba bersih, di mana laba bersih sudah dikurangi dividen. Kena lagi pajak, potong pajak penghasilan PPh pasal 25, gitu kan? Maka kena pajak 25%. Lalu orang yang terima dividen, pemegang sahamnya, itu dalam ketentuan perpajakan menerima penghasilan maka objek pajak. Ya, kalau dia objek pajak maka bayar pajak, gitu kan? Berarti 2 kali pajak. Di perusahaan dikenain pajak, ya kan, kemudian pada saat membagi dikenakan pajak, maka nggak boleh dividen itu dibebankan. Maka dividen itu adalah mengurangi dari laba ditahan. Karena laporan keuangan yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya itu kan 5. Ya kan, pertama income statement. Ya kan, kalau dia income statement itu kan pendapatan dikurangi beban. Ya kan, kalau dia beban masuk ada beban dividen itu salah. Nggak boleh dividen itu dijadikan beban. Yang kedua, laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba ditahan, return earning statement. Nah, laporan laba ditahan itulah yang boleh masuk dividen. Laba ditahan awal, ditambah laba bersih, dikurang dividen, dapat laba ditahan akhir. Ya kan? Baru statement of financial position. Baru yang ketiga adalah laporan neraca. Lalu yang keempat apa? Cash flow statement.
Ya, lalu yang kelima apa? Comprehensive income, yaitu laporan keuangan. Nah, jadi dividen itu masuk mana? Ya, jawabnya adalah dividen masuknya di laporan perubahan ekuitas ya, atau laporan laba ditahan ya. Nah, normalnya selalu dia dividen itu di debit. Ya, karena apa? Ya, karena mengurangi laba ditahan. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Boleh aja. Di tengah jalan kita diskusi. Ya, berikutnya. Pendapatan dan beban. Nah, jadi pendapatan itu bersaldo di mana? Kalau dia berkurang, pendapatan itu di debit ya, normalnya. Kalau dia bertambah, letaknya di mana? Di kredit. Ya, kalau dia apa ya? Beban itu bertambah, letaknya di mana? Di debit. Ya, kalau dia berkurang, letaknya di debit. Ya. Saldo normalnya di mana? Ya, pendapatan revenue ya itu selalu normalnya di kredit. Ya, tidak boleh di debit. Kenapa ya? Kalau di sesuatu pendapatan itu letaknya di debit, berarti ada sesuatu yang di luar normal. Ya, beban letaknya di mana? Di debit. Ya, jadi kalau beban itu bersaldo di kredit ya, maka ada sesuatu yang tidak normal yang terjadi dalam operasi normal perusahaan. Ya. Nah, hubungan laporan ekuitas itu itulah tadi ya. Jadi laba bersih. Nah, ini laba bersih misalkan labanya 1.000 didistribusikan ke laba ditahan. Ya. Jadi modal laba ditahan awal ditambah dengan laba bersih dikurang dividen, maka dapatlah laba ditahan akhir. Nah, makanya di sini laba ini harus selalu diinginkan pemegang saham adalah laba. Tidak mau rugi. Ya, kalau rugi apa dampaknya? Ya, rugi dampaknya adalah berkurangnya laba ditahan awal. Berarti orang yang sebelumnya sudah store modal, maka modalnya berkurang. Habis gitu kan. Ya, maka dapatlah laba ditahan akhir, laba ya. Lalu laba ditahan akhir ya menjadi saldo ekuitas. Ya, menjadi saldo ekuitas di statement of financial position. Nah, inilah hubungannya ya ke seluruh laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu berhubungan satu sama lain. Ya, tidak terpisahkan, saling ketergantungan. Nah, inilah summary-nya kita lihat Bapak Ibu. Jadi dia aset bertambah debit ya, aset berkurang kredit. Ini harus hafal ya. Ini udah harus hafal. Kalau kewajiban bertambah letaknya di ya, kalau kewajiban bertambah letaknya di debit, kewajiban berkurang letaknya di debit ya, di kredit. Modal saham bertambah di kredit, modal saham berkurang di debit. Nah, ini dia. Kemudian juga kalau laba ditahan bertambah letaknya di kredit, kalau berkurang letaknya di debit. Pendapatan kalau bertambah letaknya di kredit, ya kan, kalau berkurang letaknya di debit. Pendapatan ya, saldo normalnya ya kalau bertambah di debit ya berkurang di kredit, saldo normalnya di debit. Ya, dividen bertambah letaknya di debit, ya berkurang letaknya di kredit, saldo normalnya di debit. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Cukup jelas? Ya, jelas ya. Nah, jadi di situ ya ini kita lewatkan case-nya ya. Nah, jadi berikutnya adalah the journal. Nah, jadi jurnal ini adalah intinya akuntansi, gitu ya. Intinya akuntansi. Tanpa adanya jurnal nggak akan ada laporan keuangan. Ya, tidak akan ada buku besar, tidak akan ada neraca saldo trial balance, neraca saldo. Tidak akan ada jurnal penyesuaian, tidak akan ada neraca saldo setelah penyesuaian. Tidak akan ada penyajian laporan keuangan, tidak akan ada closing entries, tidak akan ada post closing entries. Nah, jadi intinya jurnal itulah yang dikatakan dengan data perusahaan. Nah, jadi data perusahaan di mana? Dilihat di jurnal. Kenapa? Yang boleh di jurnal itu adalah yang berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, peristiwa yang benar-benar terjadi tertuang di jurnal itu. Nah, jadi kalau di dalam konteksnya apa ya, dalam database boleh dikatakan jurnal itu adalah database-nya perusahaan. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi harus selalu ya jurnal itu harus selalu diupdate ya. Jadi bohong laporan keuangan bisa disajikan ya tanpa adanya jurnal. Ya, jadi harus ada jurnal baru jadi laporan keuangan. Nah, itu.
Nah, jadi jurnal itu menunjukkan peristiwa yang sempurna terjadi, kemudian juga kronologis ya per tanggal, dan juga menunjukkan ya membantu perlindungan dan dari suatu kesalahan menentukan debit dan kredit. Nah, jadi jurnal alat kontrol. Contoh, tanggal 1 Softbit menginvestkan uang 15.000. Nah, setelah diinvest, maka Softbit membeli peralatan ya, equipment ya, senilai 7.000. Dampaknya apa? Ya, dampaknya adalah uang kas perusahaan bertambah, ya kan, kemudian modal saham biasa bertambah, letaknya di kredit. Kemudian karena ada membeli peralatan, maka peralatannya bertambah, ya. Komputer equipment di debit, kemudian cash 7.000. Nah, jurnalnya ini. Nah, jadi jurnalnya boleh kita satu tanggal, satu peristiwa, 2 kali jurnal. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Nah, jadi syarat dari jurnal adalah ada kolom tanggal, ada kolom penjelasan, perkiraan, ada kolom referensi. Referensi nanti isinya apa? Isinya adalah kas. Ya, tadi kodenya nanti kode kas, karena dia kode kas itu bagian dari aset, kepala kodenya 100, maka nanti kas itu adalah 1.10 gitu ya. Kemudian juga share capital, modal saham. Nah, jadi modal saham itu kodenya kepala berapa? Header berapa gitu ya. Header 3 ya, nanti kodenya ref di sini. Jadi sini kode-kode dari perkiraan masing-masing jurnal itu tertuang di referensi. Ya, lalu ditentukanlah debit dan kredit. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Boleh raise hand ya, diklik di tombol apanya itu ya, di kolom Zoom ya. Angkat tangan artinya. Ya, berikutnya adalah nah inilah contoh ya, kalau misalnya compound entry dikumpulkan. Nah, jadi kalau dikumpulkan ya transaksinya ya, di sini equipment di debit, kemudian kreditnya cash, ya kemudian juga kreditnya account payable. Nah, jadi di sini kalau jurnalnya seperti ini namanya compound entry. Entry itu artinya jurnal, ya, input gitu ya. Compound itu ya dikumpulkan. Ya, kalau dia simple entry, isinya hanya satu di debit, hanya satu di kredit. Itu namanya simple entry ya, Bapak Ibu. Karakteristik dari jurnal. Makanya kalau di dalam pelaporan keuangan komputerisasi ya, itu yang proses akuntansinya yang terlihat adalah proses hanya input gitu ya. Lalu jadi laporan. Contoh, ya bagaimana kita sekarang kalau misalkan pesan GoSend gitu kan. GoSend ya diinput gitu kan. Jadi apa yang diinput? Yang diinput adalah mau kirim ke mana, harganya berapa. Itu kan yang diinput kan, dari mana ke mana. Input gitu. Jadi mau postingnya buku besarnya nggak terlihat. Ya kan? Nanti dapat notifikasi barang sampai. Ya artinya karena adanya input tadi. Gitu kan. Kalau dia diinput salah, maka barang yang dikirimnya juga salah. Nah, jadi sangat penting ya proses input ya, kalau dalam akuntansi itu adalah proses jurnal, Pak Ibu ya. Berikutnya, nah inilah tadi dia ya, kalau misalnya transaksinya adalah beli equipment-nya adalah kredit ya, jadi account payable-nya muncul di kredit. Baik, berikutnya adalah post to ledger account. Ya, post to ledger account artinya buku besar ya. Setiap proses jurnal harus lahir buku besar. Ya, neraca saldo gitu ya. Neraca saldo. Artinya setiap jurnal posting ke general ledger, buku besar ya. Dari buku besar lahirlah trial balance ya, atau disebut dengan neraca saldo. Nah, jadi selalu setelah jurnal itu pasti buku besar ya, mekanisme akuntansinya. Jadi itu berurut. Tidak boleh trial balance dulu baru ledger. Ledger itulah buku besar ya. Bukan big book gitu ya. Orang bilang kalau bahasa Inggrisnya big book, buku besar. Ya, salah. Ya, tetapi adalah general ledger, bahasa akuntansinya. Dan itu standar dunia. Dan itu standar dunia. Ledger namanya. Jadi buku besar. Jadi ledger itu menunjukkan apa? Menunjukkan saldo ya, balance. Balance itu saldo kan. Masing-masing dari perkiraan yang sudah menunjukkan ya
histori perubahan. Ya, artinya tadi seperti kas. Kas tanggal 1 dengan kas saldo tanggal 30 itu menunjukkan adanya mutasi. Ya, mutasi kas. Nah, jadi banyak perusahaan menggunakan berbagai jenis dan disebutlah namanya general ledger, ya, buku besar umum. Nah, kenapa dia general ledger? Ya, buku besar itu ada special ledger, gitu ya. Ada buku besar umum dan ada juga special ledger atau disebut dengan subsidiary ledger, buku besar pembantu, gitu kan. Kenapa harus ada buku besar pembantu dan ada buku besar umum? Ya, buku besar pembantu ada karena apa? Karena ada transaksi yang bukan lagi bersifat umum, tetapi bersifat khusus. Misalnya apa? Misalnya penjualan. Nah, itu ya. Jadi penjualan itu ya satu hari perusahaan membukukan 1000 penjualan, 2000 penjualan. Ya, kalau di buku besar umum nggak tertampung, ya maka harus dibuat buku besar pembantu. Namanya buku besar khusus untuk penjualan, ya. Buku besar pembantu penjualan. Ya, jadi buku besar itu, ya kalau misalkan aset, ya equipment ada buku besarnya, ya, land ada buku besarnya, supplies ada buku besarnya, ya, cash ada buku besarnya. Begitu juga liabilitas. Ya, liabilitas itu seperti not payable, ya. Kita udah bahas kemarin apa itu not payable. Ya, hutang wesel, ya, hutang wesel itulah dia not payable. Account payable, hutang usaha, ya, account payable. Salaries and wage payable, hutang gaji dan upah. Interest payable, hutang bunga. Ya, ekuitas terdiri dari share capital, ya, modal saham. Ya, kemudian juga return earning, laba ditahan. Kemudian dividen, ya, kemudian revenue service. Ya, kemudian sales and wage expense, ya. Nah, ini masing-masing punya buku besarnya. Nah, jadi buku besarnya seperti ini, kas. Ya, jadi kas itu punya kode punya rumah sendiri, gitu ya, yang menunjukkan isi dari mutasi, masing-masing mutasi dari kas. Tanggal 1 saldo awal, gitu ya, maka saldo awal debit. Ya, tanggal 2 ada terjadi kredit, maka saldo mutasinya berkurang, ya, dan seterusnya. Dan akhirnya saldo kasnya bersaldo 9.400. Dan kode kas itu adalah kepala 1. Jadi kalau dia headernya 2 salah, ya. Kalau headernya 3 salah, wajib 1. Kenapa? Ya karena dalam akuntansi gitu kan, aset kode 1, liabilitas kode 2, ekuitas kode 3, revenue kode 4, expense kode 5, gitu ya. Nah, inilah hubungan antara buku jurnal, ya, general jurnal, ya, kemudian juga dengan buku besar. Jadi setiap yang di input jurnal itu ada buku besarnya seperti kas. Kas misalnya di debit 15.000, ya maka buku besarnya 15.000, inilah dia. Kemudian share capital kredit, ya 15.000, maka buku besarnya di share capital di kredit. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Cukup jelas? Ya. Silakan, Pak. Baik, lanjut. Nah, jadi inilah dia chart of account-nya, bagan perkiraan. Nah, jadi bagan perkiraan itu, Bapak Ibu, ini aset, kodenya 101 kas, 112 account receivable. Dan dalam penomoran ini tidak boleh tidak boleh terlalu rapat. Misalnya antara cash dengan account payable, kita kasih kode 101 lalu 102. Harus ada rentang 101 112. Artinya apa? Ada 11 perkiraan lagi yang dipisahkan. Gitu kan? Tujuannya apa? Kira-kira tujuannya apa, Bapak Ibu? Kenapa harus renggang? Ini kan renggang, ya. Kenapa harus renggang? Silakan. Bapak Ibu misalnya sebagai controller perusahaan, ya, controller keuangan perusahaan. Nah, diminta susun sistem akuntansi, kata direktur. Direksi meminta Bapak Ibu sebagai sebagai orang yang
apa ya, diberikan peran untuk mengubah sistem perusahaan. Ini kan sistem perusahaan kan. Dari sini nanti semuanya bermuara ke sini, ya, ke perkiraan ini. Makanya ini adalah sistem perusahaan. Dan sistem perusahaan itu diatur sedemikian rupa, tidak boleh bernomor urut. Dampaknya apa? Ya, kalau dia bernomor urut, maka nantinya ketika ada perkiraan baru yang muncul, tidak bisa disisipkan kemana. Ya, maka perkiraan itu akan berubah semua. Maka sistem diganti gitu kan. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi haruslah diberi kode. Misalnya apa? Misalnya mau masuk perkiraan bank. Ya kan, maka bank itu kita kasih kode berapa? Ya, misalnya bank itu kita kasih kode 103 gitu ya. Dan kita renggangkan ya, kas itu 101. Kenapa kas itu 101? Ya, kas itu nanti ada cash di kasir ya, lalu cash di kas kecil gitu kan. Nah, kalau kas kecil muncul gimana? Nah, maka sisip gitu kan. Nah, makanya nggak boleh terlalu rapat. Ya kan, Bapak Ibu? Nah, itu ya. Dan ini menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Jadi kalau perusahaannya perusahaan dagang, maka yang muncul perkiraan yang paling penting apa? Perusahaan dagang. Ya, perkiraan yang penting adalah inventories. Gitu kan, persediaan. Nah, itu kan yang paling vital gitu ya. Persediaan barang dagangan. Jadi ada persediaan, kalau dia perusahaan dagang ada persediaan barang dagangan kan. Tapi kalau misalnya pabrik, maka muncul nanti perkiraannya adalah ya bahan mentah, raw material, barang setengah jadi, work in process, kemudian barang jadi, finished good inventory. Kan itu karakteristik perusahaan pengolahan gitu ya. Kalau dia perusahaan dagang, persediaan barang dagangan, merchandise inventory. Nah, tetapi kalau misalkan perusahaan pengolahan ya disebut dengan inventories saja ya, bukan lagi namanya merchandise, inventories. Nah, itu yang paling penting. Jadi setiap perusahaan, kalau jasa ini cocok ya, ini untuk jasa. Kenapa ya? Karena tidak ada akun persediaan. Liabilitas kodenya 2, ekuitas kodenya 3 ya. Revenue kodenya 4, expense kodenya ada 6, ada 7, ada 9. Ya, kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Ya disebabkan karena ada ya apa ya? Ada yang dikatakan operational expense, ada yang disebut dengan marketing expense. Ya, itu makanya dipisahkan gitu ya. Yang paling penting apa? Ya marketing expense. Karena di situ yang menentukan pendapatan perusahaan. Nah, misalnya. Nah, kemudian setiap perkiraan itu harus bernomor ya, numbering system. Dan juga numbering number of account ya. Berikutnya ini contoh Bapak Ibu ya. Tanggal 1 Yazizi menginvestkan uang 10.000 sebagai perusahaan yang baru berdiri bergerak di bidang periklanan. Berarti kan perusahaan jasa iklan ya. Dia masang spanduk, masang billboard, ya masang baliho gitu ya. Maka perkiraan akuntansinya dampaknya apa? Karena kan harus dipisahkan antara pemilik dengan perusahaan. Itu kan ciri-ciri dari perusahaan ya, Bapak Ibu ya. Harus dipisahkan antara pemilik dengan perusahaan. Walaupun perusahaan keluarga. Ya, harus dipisahkan. Ya, jadi dipisahkan ya karena Yazizi menginvest uang 10.000, maka aset perusahaan berupa kas bertambah 10.000, modal sahamnya bertambah sebesar 10.000. Nah, jadi imbang ya, balance. Di jurnal, cash di debit, ya kreditnya modal saham, share capital ya. Lalu posting. Nah, jadi intinya di posting Bapak Ibu. Ada yang mau kita diskusikan? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Baik, transaksi kedua, Yazizi Advertising membeli ya peralatan ya, equipment ya. Kita harus bedakan ya, mana equipment, mana perlengkapan ya. Beda peralatan dengan beda perlengkapan. Kalau dia peralatan equipment, kalau dia perlengkapan supplies. Nah, jadi di situ ya dibelilah peralatan 5.000 dengan tenor 3 bulan kredit ya berarti. Maka timbullah utang sebesar 5.000 ya. Belinya 5.000 bunga 12%.
gitu ya, maka di debitlah per equipment, di kreditlah not payable, timbul utang ya. Lalu posting. Nah, jadi not payable. Jadi hutang. Karena apa? Kenapa nggak account payable? Kenapa nggak utang dagang? Kenapa harus not payable? Utang wesel. Kenapa? Karena ada bunga. Nah, jadi setiap yang bertambah uang, ya bertambah utangnya 5.000, tapi nggak 5.000 dibayar, harus ada bunga 12%. Maka itu masuk kelompoknya not payable. Tapi ketika bunga ini nggak ada, ya ketika bunga ini tidak ada, maka nama perkiraannya bukan lagi not payable, tetapi account payable. Nah itu ya bedanya, Bapak Ibu. Kalau sama seperti kita kalau beli sepeda motor, ya kan beli sepeda motor utang, tapi kan nggak mungkin diberi kan. Sepeda motor harga 30 juta. Ya harganya 30 juta, tetapi ketika dengan leasing harganya bisa 40 juta. Berarti 10 juta bunga. Maka hutangnya adalah hutang wesel, not payable, bukan lagi hutang usaha ya atau lagi hutang dagang. Itu bedanya. Berikutnya tanggal 2, Yazid Advertising menerima 1.200 uang kas. Ya, dari untuk iklan untuk dibayarkan pada perusahaan. Ya, artinya dia menerima 1.200 ya cash advance. Berarti cash advance artinya apa? Didahulukan gitu kan. Dia dapat uang kas tapi iklannya nanti. Ya, karena dia iklannya nanti bulan depan katanya kan, bulan Desember. Nah, ini kan. Bulan Oktober dia udah terima uang 1.200. Bulan Desembernya pasang iklannya karena mau tahun baru misalnya kan. Maka bukan pendapatan Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh diakui pendapatan kalau misalnya pekerjaannya di masa yang akan datang. Harus diakui sebagai pendapatan diterima di muka, unearned service revenue. Berbeda ya, unearned service revenue dengan service revenue. Bedanya di mana? Ya kalau unearned service revenue itu diposting ke buku besar masuk kelompok hutang. Ya kalau dia service revenue saja maka diposting masuk kelompok revenue. Nah, kan berarti kan kelompok utang sama kelompok revenue berbeda itu. Ya maka dalam hal ini karena dia pekerjaannya bulan Desember maka dia uang udah terima. Seperti misalnya tiket pesawat gitu kan. Pesawatnya kita pesan dari sekarang. Kenapa? Karena mau akhir tahun. Akhir tahunnya mau ke Jakarta, gitu kan. Pesannya dari sekarang, biar supaya nggak mahal. Maka perusahaan penerbangan akan mencatat uang kas diterima, kemudian kreditnya unearned revenue. Tidak boleh dicatat sebagai service revenue ya, atau tiket revenue. Belum jadi pendapatan karena orangnya belum terbang. Nah, jadi karena orangnya belum terbang, masih utang. Ya, kapan diakui sebagai pendapatan? Ketika orangnya sudah terbang. Nah, itu mekanisme akuntansi ya. Dampaknya adalah ya seolah-olah pendapatan tidak akan terlalu besar. Itu dari sisi akuntansinya ya. Pendapatan akan tidak terlihat terlalu besar. Ya, kalau dia pendapatan akan terlihat terlalu besar berarti perusahaannya berlaba besar gitu kan maknanya. Nah, itu berbeda ya secara akuntansi. Kalau kita salah jurnal, ya salah jurnal, ya salah persepsi para pemangku kepentingan kan. Kalau saya pembeli saham nanti akan lihat loh ini besar banget ini pendapatan perusahaan ini gitu ya. Rupanya salah jurnal. Ya, salah jurnal itu dalam mekanisme akuntansi ada namanya proses income smoothing gitu kan. Ada yang dikatakan earning management. Nah, itu kan secara manajemen ya manajerial ya. Jadi bagaimana itu kan semuanya tindakan direksi kan. Tindakan direksi bagaimana biar supaya bonus saya besar tahun ini. Ya, bonus besar tahun ini supaya pendapatannya dibesarin. Ya, kalau dia pendapatannya dibesarin, hal-hal yang diterima di muka tadi semuanya diakui sebagai pendapatan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi implikasinya, implikasi dari penjurnalan. Berikutnya tanggal 3, Yazid Advertising membayar sewa bulan Oktober uangnya 900. Maka beban sewa dan kreditnya kas ya. Nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Berikutnya tanggal 4, Yazid membayar 600 one year insurance. Nah, jadi membayar asuransi. Nah, artinya apa?
asuransi dibayar, maka dapat polis asuransi. Ya kan, dapat polis dalam bentuk sertifikat polis. Nah, apakah asuransi itu sudah habis? Jawabnya belum. Kenapa? Karena baru dibayar. Sementara masa pertanggungannya 1 tahun ke depan, gitu kan. Maka jurnalnya haruslah ya prepaid insurance, asuransi dibayar di muka, di debit ya. Tidak boleh di jurnal insurance expense. Salah ya. Insurance expense di debit, kreditnya cash. Salah. Kalau di jurnal itu berarti apa? Udah habis gitu kan, asuransinya habis gitu, habis pakai. Nggak ada hak perusahaan, padahal perusahaan punya hak. Ya, artinya hak perusahaan 1 tahun ke depan masih di cover asuransi. Ya, maka kalau masih di cover asuransi, maka namanya adalah prepaid insurance. Nah, ini nanti akan ada hubungannya ke topik kita di adjustment ya untuk disesuaikan ya, Bapak Ibu. Ya, berikutnya tanggal 5, silakan kalau ada yang mau kita discuss. Ya, tanggal 5 Yazid Advertising membeli ya perlengkapan iklan. Diestimasikan 3 tahun dan distoklah sebagai perlengkapan iklan dan dimasukkan ke gudang. Nah, dampaknya apa? Baik, artinya perlengkapan iklan punya, kemudian di sisi lain perlengkapan bertambah, ya, utang bertambah karena apa? Belum bayar. Nah, sementara baliho udah datang, gitu kan? Catnya udah ada di stokkan. Maka suppliers di debit, kreditnya account payable. Silakan Bapak Ibu. Nah, kemudian tanggal 9, Yazizi Advertising merekrut karyawan. Ya, merekrut karyawan, hire kan, 4 employee, 4 karyawan di tanggal 15 Oktober. Di mana masing-masing karyawan tiap minggunya, nah, dia mendapatkan gaji upah 500. Nah, ini dampak dari undang Omnibus Law ini ya. Jadi dia weekly salary. Ya, jadi harusnya monthly salary gitu ya. Kalau dia monthly salary, oke gitu kan. Nah, jadi dia terima 500 ya untuk 5 hari kerja. Di mana setiap 2 minggu off gitu ya. Dan juga dibayar nantinya tanggal 26, masih terutang ya untuk kerjaan 2 minggu. Maka jurnalnya bagaimana? Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada penjurnalan. Ya, tidak ada penjurnalan. Kenapa? Ya, karena transaksinya belum terjadi kan. Jadi masih rekrut kan, rekrut 4 orang karyawan. Tapi karyawannya belum kerja. Karena dia belum kerja, belum bayar. Ya, karena dia belum bayar, nggak ada dasar untuk menjurnal. Nah, ini Bapak Ibu. Tanggal 20, Yazizi Advertising Board Direction declares. Nah, jadi di situ tanggal 20, Yazid Advertising menyatakan akan bayar dividen. Bayarnya sebesar 500. Dampaknya apa? Ya, dampaknya uang dividen dikeluarkan dari kas. Ya, dan terbitlah dividen. Maka ekuitas ya, timbul dividen, maka ekuitasnya berkurang, Bapak Ibu. Lalu sesudah di jurnal ya, jurnalnya debitnya dividen. Jadi bukan dividen expense ya, karena kewajiban dari bayar dividen ya, tetapi dividen saja. Kemudian kreditnya cash. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu saya kasih soal gitu kan, lalu di jurnal, lalu jurnal dividennya di beban, salah gitu ya. Salah. Nah, jadi postinglah ke buku besar. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang diskusi kita, silakan. Ya, cukup jelas ya. Berikutnya tanggal 26, Yazid Advertising employee salaries ya 4.000. Nah, jadi dia membayar gaji karyawan 4.000. Maka jurnalnya adalah salaries wage expense di debit, kreditnya cash ya. Lalu posting. Di posting salaries wage and expense di sini di debit, kemudian cash kredit ya. 4.000. Nah, jadi setiap ada jurnal wajib ada buku besar, Bapak Ibu ya. Baik, Pak. silakan Pak. Untuk yang
expense kan masih dalam di equity ya Pak ya. Ya, Equity nomor akunnya 3 di expense 726 itu Pak. karena gini, Pak ya. Jadi aset kodenya 1, liabilities kodenya 2, ya kenapa kode expense 6? Ya karena kan ekuitas ini terdiri dari revenue dikurang expense dikurang dividen. Nah, kan gitu kan. Berarti ini aset kodenya 1, liabilitas kodenya 2, ekuitas kodenya 3, revenue kodenya 4, expense kodenya 5. Expense kodenya 5 dipecah lagi. Ada yang expense-nya sifatnya expense operasional dan ada expense yang sifatnya untuk marketing. Nah, berarti kan sudah pisah ya, Pak ya. Ada 6, ada 7. Nah, itulah dia kenapa perkiraannya 7 tadi. Kira-kira? Oh, jadi bukan expense, bukan grassroots dari equity gitu Pak? Bukan. Jadi dia harus dipisahkan ya. Karena kan di pertemuan kita sebelumnya di accounting equation, equity terdiri dari revenue dikurang expense dikurang dividen. Tiga unsur itu kan yang sebagai unsur ekuitas. Karena pengertiannya laba bersih itu kan perlakuan 2, yaitu perlakuan sebagai laba ditahan, return earning, dan juga perlakuannya sebagai dividen. Kira-kira? Nah, jadi rumus dari ekuitas apa? Nah, jadi cara mengingatnya gitu aja. Rumus dari ekuitas adalah revenue dikurangi expense dikurang dividen. Nah, itu dia jawabnya. Makanya dividen itu kepalanya 6. Jadi di situ perkiraannya tidak disubkan ke ekuitas, tapi memunculkan perkiraan sendiri. Karena ekuitas, expense adalah kelompoknya ekuitas. Kira-kira begitu. Cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas Pak. Ya, cukup ya, jelas. Bisa nanti dibuka di video saya sebelumnya ya. Itu sudah saya jelaskan itu yang mana dikatakan dengan ekuitas ya. Yang pernah saya share di Google Classroom. Nah, berikutnya adalah tanggal 31 Yazid Advertising menerima uang 10.000 dalam bentuk kas ya dari Copa Company atas iklannya di bulan Oktober gitu ya. Maka dia terima pendapatan ya. Nah, berarti kan tidak ada lagi apa ya? Bulan Oktober katanya. Kalau tadi kan bulan Desember ya. Nah, kalau dia terima dilakukan bulan Desember berarti unearned ya, pendapatan diterima di muka. Unearned itu diterima di muka gitu kan. Sementara ini kan bukan lagi diterima di muka kan. Tolong besok pasang iklan, ini duitnya. Gitu kan. Dengan kata lain seperti itu. Besok gitu kan, berarti udah dipasang, udah jadi pendapatan. Kecuali pasangnya bulan Desember. Nah, kalau dia pasangnya bulan Desember berarti unearned revenue. Nah, itu bedakannya. Ya, kalau pasangnya besok atau pasangnya sore nanti atau pasangnya malam ini, maka boleh kita jurnal sebagai pendapatan. Ya, dapat order gitu kan. Begitu dia Bapak Ibu. Nah, resumenya beginilah ya. Jadi jurnal umum itu diresumikan ya. Jadi inilah dia. Jadi kas itu hampir tiap hari ada kas ya. Tanggal 1 ada kas, tanggal 2 ada kas, tanggal 3 ada kas, tanggal 4 ada kas, tanggal 28 ada kas ya, tanggal 28 ya, 26 ya, 26 ada kas, tanggal 31 ada kas. Harapannya kasnya di debit gitu ya. Kalau kasnya di debit pemasukan ya. Tapi kalau kasnya di kredit semua, wah ini pengeluaran semua nih. Nah itu ya. Nah, setiap jurnal wajib diposting buku besar. Nah, inilah buku besarnya, Bapak Ibu. Jadi buku besar kas, buku besar piutang, buku besar prepaid insurance, ya, buku besar equity, ya, buku besar not payable, buku besar account payable, buku besar unearned service revenue. Jadi semua perkiraan yang muncul di jurnal harus ada buku besarnya. Ya, jadi kalau dalam perusahaan sekarang kan udah eranya digital. Kalau ini udah nggak terlihat lagi gitu kan. Tapi kalau mau minta print, Bapak Ibu sebagai direksi kan, tolong nggak dulu print buku besar perusahaan. Misalnya kan, saya mau ngecek dulu mutasinya. Nah kan gitu. Oke, diprintkan. Ya, tetapi buku besar itu bukanlah
apa ya? Kalau dalam transaksi manual barulah disusun. Tapi kalau udah komputerisasi, ini adalah hasil dari penjurnalan, Bapak Ibu ya. Intinya kan di jurnal, gitu kan. Nah itu. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan, Bapak Ibu. Cukup jelas ya? Baik. Nah, jadi ini ada kasus ya. Ya, tanggal 4 cash, ya cash service. Tanggal 15 salaries and wage expense, tanggal 19 utilities expense dan kreditnya cash. Diminta ya posting lah ke buku besar. Ya, jadi posting ke buku besar, ya inilah dia buku besarnya, kas kan. Tanggal 3, tanggal 4 ya. Ya, tanggal 4 bulan 3 ya. 4 Maret kan. 2.280, tanggal 15 bulan 3, ya tanggal 19 bulan 3. Nah, ini dia mutasinya. Ditambah saldo awalnya. Itu ya, Bapak Ibu. Posting katanya kan. Lakukanlah posting. Nah, ini posting. Jadi saldo kasnya ini 3.388. Nah, kemudian trial balance ya, Bapak Ibu. Trial balance ini adalah yang disebut dengan neraca saldo. Nah, jadi berbeda neraca saja dengan neraca saldo ya. Kalau orang dulu ya sebelum berlakunya IFRS disebut dengan neraca balance sheet, tetapi namanya sekarang adalah statement of financial position, Bapak Ibu ya. Nah, jadi neraca saldo, inilah dia neraca saldo. Jadi neraca saldo ini apakah disajikan kepada pemegang saham? Apakah ini dibawa ke rapat pemegang saham? Itu pertanyaan. Tidak ya, tidak. Kenapa? Karena neraca saldo hanya alat bantu oleh akuntan saja. Nah, jadi alat bantu aja. Untuk apa? Untuk kontrol bahwasanya yang diposting itu sudah benar. Yang diposting itu, yang di jurnal itu sudah benar. Nah, maka ada neraca saldo, trial balance. Jadi setiap dari proses jurnal itu muncul neraca saldo. Nah, jadi kalau dia muncul setelah jurnal umum, maka trial balance after jurnal. Ya, after general journal. Kalau dia setelah adanya jurnal penyesuaian, ya maka muncul juga trial balance yang disebut dengan trial balance after adjustment. Ya, kalau dia jurnal setelah adanya jurnal penutup, ya maka ada trial balance after closing entries. Nah, itu ya, Bapak Ibu, mekanisme akuntansinya. Nah, jadi seluruh perkiraan dari trial balance ini menunjukkan perkiraan yang real dan perkiraan yang nominal, semuanya ada di dalam ya. Semuanya ada di dalam, Bapak Ibu. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Cukup jelas? Baik, jelas ya. Nah, berikutnya, nah jadi trial balance ini pun juga bukanlah tanpa adanya kelemahan ya, tetap ada kelemahannya juga. Ya, artinya apa? Artinya kalau transaksi yang nggak di jurnal nggak terdetek sama jurnal neraca saldo, tetap ya. Jadi harus dipastikan 100% transaksi di jurnal. Itu kelemahannya. Yang kedua, correct journal entry not post ya. Jadi perkiraan jurnal yang enggak apa ya, correct ya, correct jurnal, perkiraan yang sahih ya, itu yang enggak diposting, enggak terlihat juga. Ya, kemudian juga kalau yang double jurnal, 2 kali jurnal, enggak terlihat juga sama neraca saldo ya, tetap dia diterimanya, tetap balance ya. Atau juga incorrect account, jurnal yang salah di jurnal juga gitu ya. Atau juga offsetting error, recording amount transaction, salah menjumlah. Nah, salah jumlah nggak terkontrol juga oleh trial balance ya. Atau juga karena irregularities, ya penyelewengan, ya juga namanya juga apa ya? Apa yang diinput itu yang masuk. Jadi nggak diketahui ya, yang irregular atau yang tidak atau yang error. Oke. Berikutnya, nah ya, kemudian juga currency sign and underlining ya, artinya di sini jurnal itu apa ya,
menunjukkan item-item dari total yang terkandung yang di dalam kolom, dan nantinya apa ya, ada garis bawah ya, bahwasanya yang disebut dengan single accounting and double accounting ya. Jadi kalau sudah double accounting berarti jurnalnya udah finish ya, udah semuanya terinput Bapak Ibu. Nah, itulah topik kita sore hari ini. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Ada Pak? Ya, baiklah. Kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita. Ini slide pun juga sudah habis ya. Dan nanti minggu depan kita masuk ke 3. Jadi nanti konfirmasi aja sama saya, mau kita apa gitu kan, kalau nggak sempat Sabtu ya hari Jumat, hari Kamis ya. Artinya saya pun fleksibel juga waktunya. Kalau misalnya Sabtu ada kegiatan, ada kuliah umum gitu kan, boleh kita majukan gitu ya, Bapak Ibu. Silakan. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini gitu ya. Lebih dan kurang mudah-mudahan semuanya sehat semuanya ya, jangan ada kekurangan satu apapun gitu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu saja dari topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya akhiri ya. Iya, Pak.